Itu yang sebetulnya penilaian ini tujuannya salah satunya itu. Untuk mencontohkan, oh ternyata pasar yang bagus, tentu saja pembelinya jadi banyak. Kalau kita masuk ke dalam pasar Sumpang itu, di sebelah kiri itu sudah kami pamerkan. Kami memamerkan itu adalah akibat-akibat dari penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Terus ngelihat ada tempat wisata di samping pasar kan, tempatnya menarik sih. Yang menarik perhatian itu ada wahana permainan, yaitu jet ski dan kapal. Kita mengkonsumsi pangan tiap hari. Pangan tuh nggak ada dosis. Dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Ada nggak yang membatasi kita makan sesuatu? Nggak ada. Pangan yang baik ya, kalau kita bicara itu yang halalan toyiban. Badan POM ada di sisi baik, di sisi toyib. Yang tadi saya sebut, yang aman, yang bermutu, dan yang bergizi. Pentingnya pasar tradisional untuk menyediakan tadi produk-produk yang aman, bermutu, bergizi, dan kemudian mempunyai tempat yang sanitasi higienanya bagus, yang bersih, tentu saja akan meningkatkan ekonomi rakyat itu sendiri. Nah, intervensi-intervensi ini harus diberikan ke pasar. Karena itu setelah dilakukan intervensi, ini naik loh. Pasar kita sudah mulai naik. Tahun 2019 itu sekitar 14.100-an. 2021 berdasarkan data statistik sudah 15.600-an sekian. Sentra ekonomi rakyat ini bergerak. Kami lakukan evaluasinya juga dan diberikan juga reward bagi pasar-pasar yang sudah sesuai. Ketika kita lakukan penilaian sesuai toolsnya, dia mendapatkan nilai yang baik. Pemenang lomba pasar pangan aman berbasis komunitas. Juara pertama, Pasar Sumpang Minanggae, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dan untuk apresiasi ini akan langsung diserahkan oleh Bapak Menteri Koperasi dan UKM dan tentunya didampingi oleh Ibu Kepala Badan POM. Yang pertama, untuk Lomba Desa Pangan Aman ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan dan mendorong semangat kreativitas partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan pangan.
komunitas pasar itu sudah sadar tentang keamanan pangan. Kan mereka secara mandiri melakukan pengawasan. Jadi secara mandiri mereka melakukan pengujian. Jadi kalau misalnya ada hasil-hasil pengujian yang mereka ragu, kemudian mereka berkoordinasi ke kami untuk diujikan di laboratorium, karena bisa saja uji pendahuluan misalnya positif, tapi setelah dia berkoordinasi ke kami, dilakukan uji di sini, biasanya itu karena kita menggunakan alat yang sensitif ya, biasanya itu negatif. Jadi itu koordinasi kami selalu ada dan mereka selalu melaporkan apa yang mereka sudah lakukan di sana. Nah, selama ini mereka tidak pernah kita menemukan yang positif. Karena mungkin juga mereka terus-menerus melakukan juga pengawasan di sana. Dan kami juga secara rutin, Mbak, secara berkala ya melakukan pengawasan di Pasar Sumpah Minangay itu. Tingkat kepercayaan terhadap Pasar Sumpah Minangay ini sudah tinggi, bahwa pasar di situ menyiapkan makanan yang aman dari bahan berbahaya. Kemudian pangan-pangan yang dijual itu sudah dikelompokkan. Dulunya itu mungkin berdekatan makanan dengan non-pangan, ya, itu sudah tidak seperti itu. Itu sudah ditata per kelompok. Ya. Kami menerapkan konsep Gadis Paman. Gadis Paman itu adalah gabungan dinas pasar aman. Parepare ini tidak punya sumber daya alam. Memang perkuatannya di sektor jasa. Nah, salah satu sektor jasa itu adalah transaksi di pasar tradisional. Tapi pasar tradisional ini, maaf saja, sudah bukan hanya pasar rakyat dan tradisional, tapi sudah berkonsep wawasan lingkungan. Dinas lingkungan hidup juga harus menjaga kebersihan. Dan yang tidak kalah pentingnya, di Pasar Sumpang itu bank sampahnya itu bisa dikatakan berada pada level yang sangat atas untuk tata kelola persampahan. Kami memang mengedukasi para konsumen supaya sebelum masuk ke Pasar Sumpang melihat dulu, oh inilah dampak dari penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya. Pasarnya kok bersih banget ya, begitu. Terus segar-segar juga ininya, sayurnya, apanya, ikannya juga bagus begitu. Kita semua beberapa SKPD yang terlibat di dalamnya itu berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi kami dari Dinas Ketahanan Pangan tetap melakukan edukasi dan pengawasan terhadap bahan-bahan pangan yang ada di pasar yang diperjualbelikan, baik itu menguji apakah mengandung bahan pestisida atau tidak. Nah, untuk lebih memastikan lagi pada masyarakat bahwa apabila mereka sudah membeli pan-pan yang ada diperjualbelikan di situ, mereka tetap bagaimana untuk mengedukasi mereka dengan misalnya mereka menimbang apakah sesuai atau tidak. Apabila juga merasa ragu,
bisa langsung ke lab uji untuk memberikan bahwa saya mau uji dulu ini sayur saya apakah mengandung atau tidak. Kalau kita masuk ke dalam pasar Sumpang itu, di sebelah kiri itu sudah kami pamerkan adalah akibat-akibat dari penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Di situ ada rodamin, yelosi, terus ada lagi obat pengawet yang lain-lainnya. Kami memang mengedukasi para konsumen supaya sebelum masuk ke pasar Sumpang melihat dulu, oh inilah dampak dari penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya. Selanjutnya juga ada mobil laboratorium keliling uji paman. Mobil ini nanti yang akan menguji lebih lanjut lagi tingkat kadar kimia yang ada pada makanan tersebut. Mobil lab keliling ini adalah inovasi dari Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan. Jadi kami berkomitmen di dalam satu pasar itu satu harga, Mbak. Disinilah kami meminta Dinas Kominfo memasang televisi yang ada di pasar dan kami setiap hari mengupdate televisi tersebut dengan harga-harga yang terbaik. Sebelum masyarakat melihat ke kiri dengan panduan untuk barang-barang berkimia yang berbahaya, di depannya juga, di depan masyarakat langsung dapat melihat. Dia mengatakan, oh saya ini hari akan belanja ini. Dia sudah bisa mencatat, Mbak, bahwa harga yang ada di dalam pasar itu begini, ini, dan ini. Kalau ada pembeli yang ragu bahwa apa betul ini sudah cukup 1 kilo, kalau dia beli, makanya kita siapkan, diuji, ditimbang. Kalau memang itu kurang, dia kembalikan, loh gimana ini? Tapi ya itu fungsinya itu, untuk mengontrol pedagang jangan sampai ada yang nakal. Tapi insya Allah karena masing-masing ini sudah kita terah. Ada teranya kita di sini. Di sini kami sudah menggunakan itu namanya transaksi non tunai, yang mana di sini ada 2 BUMN-nya masuk. Yang ini pertama adalah BRI dan kemudian BPD. Dan kami di sini juga menggunakan jasa kurir online. Dan memang kami sudah siapkan di situ. Karena untuk tuntutan ini ke depan, jadi jauh-jauh hari saya sudah siapkan. Bahwa suka atau tidak suka, pasti akan di era digitalisasi ini akan kita hadapi. Saya menjual sudah lama, sekitar 5 tahunan gitu ya. Saya menjual bahan campuran, yaitu sembako. Biasanya kan orang yang dari arah Makassar atau dari arah Polmas ya Bu ya, biasanya singgah nih belanja di sini. Biasanya saya dengar begini, pasarnya kok bersih banget ya begitu. Terus segar-segar juga ininya, sayurnya, apanya, ikannya juga bagus begitu. Bagus sih, soalnya dia kayak udah lengkap gitu, soalnya tempatnya juga nggak panas, terus penjualnya juga ramah-ramah, dan tempatnya di sini kayak udah dipisah-pisahkan, kayak khusus ikan, sayur-sayuran, kayak bumbu-bumbuan, udah dipisah-pisahkan gitu Mbak. Mungkin ada 4 kali dalam seminggu
soalnya keperluan rumah banyak, jadi di sini aja belanjanya, soalnya dekat juga dari rumah. Tentu yakin dong Mbak, soalnya di depan kan ada coba laboratorium, jadi tentu aman dong sebelum belanja di sini kan udah dites dulu di depan. Lebih cenderung transaksi pada malam hari, Pak. Malam hari itu para pedagang itu alhamdulillah mendapat nilai 2,8 hingga 4 juta per pedagang. Jadi pada malam hari ternyata Pasar Sumpang lebih diminati oleh konsumen yang ada di Kota Parepare dibanding siang harinya. Ini kan baru pertama saya nyobain jet ski naik tadi, terus itu seru ya. Selain umpama orang tuanya bisa berbelanja di pasar, multiplier efeknya ya itu akan bertambah kepada pariwisata di Kota Parepare tersebut. Dengan teori telapak kaki yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota Parepare, kita berusaha agar Parepare ini menjadi pusat kunjungan di beberapa daerah hinterland dari Kota Parepare ini. Jadi ada Sidrap, ada Barru, ada Pindrang, ada Endrekang. Kita berusaha agar mereka berwisata di Kota Parepare. Kami membentuk sebuah satuan tugas pariwisata agar para wisatawan yang datang di Kota Parepare ini dapat terarah, dapat merasa nyaman ketika berada di lokasi-lokasi wisata dengan hadirnya satuan tugas pariwisata. Kami coba untuk menawarkan inovasi berbelanja sekaligus berwisata dengan menciptakan layanan-layanan atau tempat-tempat wisata yang dapat bisa dinikmati oleh anak, oleh bapak yang ketika istrinya berbelanja, anaknya bisa dapat bersantai, bapaknya bisa dapat menikmati layanan wisata yang kami siapkan di lokasi. Jadi kami ada perahu wisata di lokasi Salokarajai, kemudian ada jet ski. Untuk sampai saat ini kami sedang menyusun dengan DPRD perda retribusi berkaitan dengan peralatan-peralatan atau infrastruktur kepariwisataan kami. Jadi untuk saat ini selama belum ada perda masih gratis dinikmati oleh masyarakat.
Awalnya kesini itu nganterin kedua orang tua di Pasar Sumpang sini. Soalnya pasar ini tuh udah maju gitu, agak terkenal di sini dengan ketahanan pangan yang baik gitu. Terus ngelihat ada tempat wisata di samping pasar kan, tempatnya menarik sih. Yang menarik perhatian itu ada wahana permainan, yaitu jet ski dan kapal. Kapal itu untuk melihat pemandangan gitu ke tengah laut sambil jalan-jalan. Yang menarik itu wisata wahana jet ski sih. Itu seru sekali. Pertama, ini kan baru pertama saya nyobain jet ski naik tadi. Terus itu seru ya, apalagi kalau drivernya itu yang bawa itu ngebut, jadi seru. Mungkin bisa jadi nanti saya bawa teman ke sini, ajak teman ke sini untuk nyobain wahana di sini, terus ngelihat pemandangan di Parepare ini ya. Ya, saya sih mengharapkan begini, apa yang ada sekarang kita maksimalkan saja, atur dengan baik ya, rute-rutenya seperti apa, kemudian biayanya berapa, ini harus transparan. Jadi kalau orang menggunakan jet ski, jangan orang masuk tiba-tiba bayarnya mahal. Jadi harus diatur dengan baik, berapa harus biaya yang tetap, jadi transparan. Objek wisata yang baik supaya maju, memang dibutuhkan sumber daya manusia yang baik ya, yang mengelola objek yang ada di sana, bagaimana senyumnya, bagaimana ramah tamahnya. Tapi tidak kalah penting adalah bagaimana promosi ini digencarkan. Apa promosinya? Tanpa biaya besar, bisa dengan masyarakat luas di sana membuat TikTok, upload di Instagramnya, diupload di Facebook, diupload di apa saja di media sosial. Selain wisatawan yang akan berkunjung nanti akan melihat pasarnya, melihat objek yang ada di sana, bisa dimanfaatkan dengan baik. Selain orang tuanya bisa berbelanja di pasar, maka anak-anaknya bisa menikmati apa yang ada di sungai tersebut. Sehingga multiplier efeknya ya, itu akan bertambah kepada pariwisata di Kota Parepare tersebut.